bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan takdir-takdir seluruh makhluknya, 50.000 tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan. Dari hadis riwayat Muslim, lalu ada lagi hadis tambahannya yang menunjang, yakni dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena, kemudian Allah berfirman kepada pena tulislah, lalu sejak saat itu terjadilah sesuatu, sejak ditakdirkan, hingga hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya, sebagai setetes mani, selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah, selama 40 hari, kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh, dan diperintahkan kepadanya 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, lalu kecelakaan dan bahaya. Demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, hingga jaraknya dengan surga tinggal 1 hasta. Akan tetapi karena telah ditetapkan dia melakukan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Mengusulkan untuk membunuh Abdurrahman ibnu Mulzam di waktu kecilnya itu, tapi Ali menolak usulan itu, dan mengatakan, jikalau Abdurrahman ibnu Mulzam dibunuh hari ini, lalu siapa yang akan membunuhku nanti, yang sehingga meninggalkan kota Syam. Maka sebagian umatnya berkata, bukankah itu sebuah bentuk kita telah melarikan diri dari takdir Allah? Maka saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kita berlari dari takdir Allah menuju takdir Allah lainnya. Umar menambahkan, Assalamualaikum wahai sahabat muslim semuanya. Sebagaimana kita tahu takdir adalah ketentuan-ketentuan Allah yang telah ditetapkan kepada kita semua, dan sekalian alam semesta ini. Sebagai orang yang beriman, ketentuan-ketentuan takdir ini telah tertuang dalam sebuah rukun iman, yakni beriman kepada qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya kita tidaklah bisa menampikan tentang takdir ini. Karena pada saat kita sebagai seorang mukmin, yakni salah satunya haruslah mengimani terhadap qada dan qadarnya Allah. Untuk sahabat muslim semuanya, mungkin masih banyak yang belum memahami tentang perkara takdir ini, baik dari segi esensinya, atau bahkan sampai pada pemahaman yang lebih jauh lagi, yang sehingga membuat timbulnya beragam penafsiran dan sikap saat memaknai setiap takdir-takdir yang datang pada perjalanan hidup kita ini. Perkara tentang takdir ini adalah sebuah materi yang cukup berat, tetapi perkara ini sangatlah penting bagi kita sebagai seorang mukmin, yang mana perkara tentang takdir ini, sebagai salah satu kunci untuk memandu kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Namun apabila kita keliru dalam memahami perkara ini, maka kita akan bisa terjebak pada golongan-golongan yang menyimpang, yaitu seperti Mu'tazilah, ataupun Qadariyah, dan juga Jabariyah, yang mana ketiga kelompok ini merupakan bagian dari kelompok yang menyimpang dari kaidah-kaidah keislaman. Mu'tazilah adalah sebuah aliran teologi Islam yang menggunakan pemikiran rasional dalam menjelaskan masalah-masalah ketuhanan, yang tentunya, hal ini tidak akan bisa bagi kita sebagai seorang mukmin, menggunakan cara-cara seperti orang-orang Mu'tazilah, dalam memahami akidah-akidah dalam pemahaman Islam. Hal itu dikarenakan kita sebagai seorang mukmin dalam hal peribadatan kepada Allah, tentunya kita akan merujuk pada para ulama salafus sholih, yakni, para ulama terdahulu yang merujuk pada landasan Al-Quran dan hadis, sebelum menentukan tata cara peribadatan, dan memahami masalah-masalah tentang ketuhanan, dan jikalau dirasa belum cukup, maka barulah para ulama salafus salih akan menambahkan pandangan-pandangannya, dalam bentuk pemikiran rasionalnya, dalam melengkapi kajiannya, membahas permasalahan-permasalahan dalam agama. Hal itu seperti apa yang telah dilakukan oleh para imam kita, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Namun berbeda dengan golongan Mu'tazilah, yang dimana biasanya akan meniadakan Al-Quran dan hadis sebagai landasannya, dan langsung menggunakan akal pikirannya dalam membahas suatu perkara agama.
atau dengan hanya satu dalil saja, tanpa menambahkan atau dilengkapi dengan dalil-dalil yang lainnya, dan langsung menerjemahkan satu dalil itu, langsung ditafsir dengan akal pikirannya, yang mana cara tafsir yang seperti itu akan sangat menjauhkan kita dari petunjuk. Bila agama dikaji dengan cara seperti orang-orang Mu'tazilah, karena petunjuk itu didapatkan bila kita selalu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Lalu kemudian Qadariyah. Qadariyah ini lebih parah lagi dari Mu'tazilah, yang mana Qadariyah adalah aliran yang meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan untuk berbuat atau berkehendak, yang dimana aliran ini percaya bahwa segala tindakan manusia tidak terintervensi oleh Tuhan, yang tentu saja hal ini mengartikan bahwa kelompok ini sangat menampikan ketentuan-ketentuan yang telah Allah ciptakan, yakni ketentuan takdir, dan sangat bertentangan dengan kita sebagai seorang yang beriman yang salah satunya mengimani qada dan qadarnya Allah, yakni takdir. Dan lalu selanjutnya adalah Jabariyah. Jabariyah adalah paham teologi yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, dan termasuk perbuatan-perbuatan manusia, atau apa-apa yang terjadi pada manusia, kesemuanya itu telah ditetapkan oleh Allah. Orang-orang dalam aliran Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia akan dipaksa oleh takdir, tanpa bisa untuk menentukan pilihan, baik itu dalam bentuk usaha ataupun perbuatan. Itulah beragam kelompok yang menyimpang dalam akidah Islam, yang mana kelompok-kelompok tersebut terbentuk dikarenakan kekeliruan mereka dalam memahami pemahaman agama dalam perkara takdir, yang mana hal ini sungguh sangat ironis buat mereka, yakni perkara tentang takdir, yang seharusnya wajib untuk dipahami sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat keimanan, yang dengan memahami perkara ini, yang sangat membantu sekali, seperti para sahabat Rasulullah yang dahulu berawal dari sebuah kelompok masyarakat jahiliyah, yang kemudian menjadi umat terbaik pada zamannya, yang hal itu terjadi karena banyak yang mengerti dan memahami perkara tentang takdir ini. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa takdir adalah sebuah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Lalu sejak kapankah ketetapan itu ada? Sebenarnya untuk perkara ini sudah tercantum dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, yang dari Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan takdir-takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan. Dari hadis riwayat Muslim. Lalu ada lagi hadis tambahannya yang menunjang, yakni dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena, kemudian Allah berfirman kepada pena, tulislah. Lalu sejak saat itu terjadilah sesuatu, sejak ditakdirkan, hingga hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Lalu kemudian takdir-takdir itu ditetapkan oleh Allah pada makhluknya dari masa ke masa, dari tiap makhluk ke makhluk lainnya. Seperti pada diri kita masing-masing pun Allah telah menetapkan ketetapannya, yang hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya, sebagai setetes mani, selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah, selama 40 hari, kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh, dan diperintahkan kepadanya 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, lalu kecelakaan dan bahagianya. Demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, hingga jaraknya dengan surga tinggal 1 hasta, akan tetapi karena telah ditetapkan dia melakukan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya di antara kalian ada juga yang melakukan amalan ahli neraka, hingga jarak dirinya dengan neraka tinggal 1 hasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan melakukan amalan ahli surga, maka di hari akhirnya dia melakukan amalan ahli surga, maka akhirnya masuklah dia ke dalam surga. Hadis, riwayat Bukhari.
Disinilah di dalam hadis ini, dijelaskan bahwa takdir-takdir diri kita masing-masing, telah ditetapkan dan tertulis secara terperinci, baik itu tentang rezeki-rezeki kita di tahun, bulan, dan hari apa saja rezeki itu akan datang kepada kita, baik besar dan kecilnya rezeki yang kita dapatkan, semuanya telah ditetapkan secara terperinci. Atau misalnya kamu adalah seseorang yang pintar, kemudian datang peluang kepada kamu sebuah keuntungan yang besar, lalu kemudian kamu berusaha untuk mendapatkan keuntungan tersebut, namun ternyata hasil yang kamu dapatkan justru sebaliknya, kamu malah mendapatkan kerugian, atau mungkin hasil keuntungannya masih ada, akan tetapi hasilnya tidak sebesar yang dibayangkan, maka itu juga adalah sebuah takdir yang telah ditetapkan, dan kita harus ikhlas dalam menerima takdir-takdir itu sebagai seorang yang beriman, ataupun misalnya kita mengharapkan rezeki yang besar di hari ini, dan kita berusaha untuk mendapatkannya, namun kita tidak berhasil untuk mendapatkannya di hari itu, namun ternyata rezeki yang besar itu datang kepada kita di saat 2 atau 3 tahun kemudian misalnya, dan hal itu pun adalah bentuk ketetapan yang telah dituliskan yang harus diimani oleh para mukmin semuanya. Takdir-takdir manusia telah ditetapkan, baik itu rezeki, jodoh, suka duka, kelahiran dan kematian, semua kehidupan kita di dunia ini telah tertulis dalam kitab induk Lauhul Mahfuz, yang telah Allah ciptakan 50.000 sebelum bumi dan langit ini tercipta. Lalu apakah hanya perkara-perkara duniawi saja yang telah ditetapkan oleh Allah, namun ternyata di dalam hadis ini, telah ditetapkan juga perkara tentang surga dan neraka. Lalu, kalaulah surga dan neraka itu sudah ada ketetapannya, maka apalah artinya usaha dan perjuangan umat manusia, dalam menjalani kehidupannya di dunia dan akhirat, yang mana akhirnya apa yang telah ditetapkanlah yang akan terjadi pada kita, dan kira-kira seperti itulah, kita sebagai manusia yang cenderung selalu menarik kesimpulan-kesimpulan dalam akidah kita, dengan mengikuti hawa nafsu kita sendiri, tanpa didasari ilmu yang kuat. Disinilah bagi para sahabat mukmin semuanya, saya akan coba memberikan pemahaman kepada semuanya, dengan mengupas pembahasan tentang perkara takdir ini, agar supaya keimanan kita semakin teguh, yang dengan kita memahami perkara ini, maka segala keraguan-keraguan yang selalu mengganggu pada keimanan kaum muslimin, dapat dibentengi oleh ilmu-ilmu, yang mendukung dalam memahami perkara ini, dan ilmu-ilmu itu adalah Al-Quran dan hadis, dan pembahasan tentang takdir ini saya akan mulai di sini, dan juga diharapkan bagi para mukmin semuanya, untuk memperhatikan betul-betul secara seksama pembahasan perkara penting ini, agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang tanpa didasari ilmu yang kuat. Pertama-tama, sesungguhnya kita semua tidaklah diberikan pengetahuan tentang ketetapan-ketetapan takdir itu sendiri, kita menjalani kehidupan ini, tanpa diberikan gambaran ke depannya, harus apa atau bagaimana melangkah ke masa ke depannya, yang mana hal itu membuat kita merasa seolah menuju masa depan itu, adalah sesuatu yang baru, yang akan kita buat atau kita perjuangkan, seperti cita-cita, misalnya pada saat kita kecil waktu dulu ingin menjadi dokter, lalu kita belajar dan mulai kuliah di fakultas kedokteran, dan akhirnya kita lulus menjadi seorang dokter, maka dengan pengetahuan yang terbatas, pada saat kita baru lulus dan berhasil menjadi seorang dokter, kita akan menganggap bahwa gelar dokter atau profesi dokter itu, adalah hal baru buat kita, akan tetapi dalam kajian takdir, diyakini bahwa gelar dokter itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan jauh sebelumnya, bahkan di saat kita bayi pun sudah tertulis, bahwa saat kita sudah besar nanti akan menjadi seorang dokter. Jadi, takdir itu telah dituliskan jauh sebelum kita mencapainya, hanya saja kita tidak tahu apa-apa saja takdir yang telah ditetapkan pada kita itu, kecuali kalau dahulu kala Rasulullah memberitahukan perkara-perkara takdir kepada umatnya, seperti telah diberitahukan kepada menantunya Rasulullah, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, diberitahukan bahwa beliau nanti akan terbunuh oleh Abdurrahman ibnu Mulzam, sedang pada saat itu Abdurrahman ibnu Mulzam masih sangat kecil sekali, dan saat itu membuat gaduh sekali di kalangan para sahabat Rasulullah, yang sampai saat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu bersama para sahabat, bertemu dengan Abdurrahman ibnu Mulzam, yang pada waktu itu masih kecil, dan sedang bermain dengan teman-temannya, para sahabat kemudian mengusulkan untuk membunuh Abdurrahman ibnu Mulzam di waktu kecilnya itu, tapi Ali menolak usulan itu, dan mengatakan, jikalau Abdurrahman ibnu Mulzam dibunuh hari ini, lalu siapa yang akan membunuhku nanti?
yang sehingga akhirnya beberapa puluh tahun kemudian, saat Ali bin Abu Thalib sudah menjadi khalifah, dan Abdurrahman ibnu Mulzam sudah dewasa, yang mana akhirnya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, syahid di tangan Abdurrahman ibnu Mulzam ketika hendak melaksanakan salat subuh. Begitu juga pada anak-anak beliau atau cucu-cucu dari Rasulullah, yakni Hasan dan Husain, yang dimana cucu-cucu Rasulullah di saat masih kecil, selalu dicium Rasulullah saat masih kecil sebagai bentuk kasih sayang seorang kakek kepada cucunya, yang dimana ada suatu kebiasaan Rasulullah saat mencium kedua cucunya, seperti pada Hasan, Rasulullah selalu mencium mulut dan perut Hasan radhiyallahu anhu, sedangkan pada Husain, Rasulullah selalu mencium leher Husain radhiyallahu anhu, sampai para sahabat Rasulullah bertanya, mengapa Rasulullah mencium kedua cucunya dengan cara seperti itu, yang mana Rasulullah mensabdakan bahwa kelak cucu-cucunya akan gugur saat terjadinya perpecahan di dalam Islam, yang mana Hasan radhiyallahu anhu yang sering dicium Rasulullah di mulut dan perutnya, akan diracuni ketika sudah besar nanti yang akan membuat isi perutnya hancur, sedangkan Husain radhiyallahu anhu, yang selalu dicium oleh Rasulullah di lehernya, karena saat sudah besarnya nanti akan terpenggal lehernya saat terjadinya perpecahan dalam umat Islam. Dan benar saja, ketika cucu-cucu Rasulullah sudah besar, Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, saat menjadi khalifah Islam, beliau keracunan, yang mana pada saat itu adiknya Husain radhiyallahu anhu, menanyakan siapa yang berbuat seperti itu pada kakak tercintanya yang saat itu terbaring lemas. Husain berkata pada sang kakak bahwa darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa, dan bertanya pada sang kakak siapa pelaku yang meracuninya. Namun sang kakak yang sesuai dengan namanya Hasan, yang berarti baik, melarang sang adik Husain untuk mencari tahu siapa pelakunya. Beliau mengungkapkan biarkan saja ini sudah suratan takdir, yang nanti saja akan aku pertanyakan mengapa sampai berbuat seperti ini kepada sang pelaku di akhirat nanti. Dan akhirnya Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu wafat setelah beberapa hari sakit parah akibat diracuni. Begitupun dengan Husain radhiyallahu anhu, saat terjadi kemelut dalam umat Islam, yang mana saat akan berbayat di Kufah yakni saat ini Irak, yang dimana para sahabat Rasulullah yang masih hidup pada saat itu, mencoba melarang pada beliau untuk pergi ke Kufah, namun sebesar apapun dilarang, beliau Husain radhiyallahu anhu, tetap saja pergi seolah pergi untuk memenuhi garis takdirnya, yang mana belumlah sampai Husain ke Kufah beliau sudah dihadang dengan banyak pasukan di wilayah lembah Karbala, yang akhirnya, Husain radhiyallahu anhu gugur di tanah itu. Seperti itulah sebuah ketetapan takdir mendatangi kehidupan, yang mungkin bagi sahabat mukmin semuanya, akan menimbulkan sebuah pertanyaan, jikalau seperti itu yang terjadi, lalu bagaimana kalaulah sebuah ketetapan pada kita, itu adalah ketetapan yang tidak begitu baik buat kita, apakah kita tidak bisa menghindarinya, atau kita hanya bisa pasrah saja menerimanya ketetapan yang tidak menyenangkan buat kita itu. Untuk hal ini, hampir biasanya sama juga, kita akan selalu mendapatkan ketetapan-ketetapan, baik ataupun ketetapan yang tidak baik, yang dimana ketetapan itu akan selalu mencari jalannya untuk bertemu dengan perjalanan hidup kita, sedemikianlah kuatnya ketetapan itu menghampiri perjalanan hidup manusia. Namun, saya tekankan di sini, mohon untuk diperhatikan dalam pembahasan saya ini, yang dimana sebenarnya dalam ketetapan takdir Allah kepada kita, sesungguhnya ada takdir-takdir bayangan yang bisa mengganti takdir yang sudah tertulis. Allah menciptakan takdir-takdir sisipan, baik itu bersifat kebalikan dari ketetapan yang sudah tertulis, seperti takdir manusia ke surga, maka disisipi juga manusia itu ke nerakanya, atau seperti takdir mendapatkan musibah atau celaka juga, Allah akan menciptakan bayangan takdir keselamatan dan kebahagiaan, atau bisa juga sisipan atau bayangan takdir itu bersifat penggeseran takdir, seperti misalnya ketetapan sakit parah, maka bisa juga bergeser kepada sakit demam biasa, atau gak enak badan saja, seperti sakit intensitas kecil lainnya, atau dalam rezeki juga, takdir-takdir mendapat rezeki besar juga bisa bergeser dengan takdir mendapat rezeki yang biasa saja atau bahkan kecil. Dan selain itu juga ada takdir yang diwariskan, yang dimana seperti takdirnya seseorang di neraka, namun seseorang itu dengan rahmat Allah diarahkan ke dalam surga, maka takdirnya di neraka akan diwariskan pada orang lain. Dan Allah Maha Kuasa menetapkan apa yang Dia kehendaki.
dan berkuasa juga menghapuskan apa yang Dia kehendaki. Begitu juga saat dahulu masa Khalifah Umar bin Khattab, yakni saat terjadi taun atau penyakit menular di Syam Suriah, Umar bin Khattab memerintahkan agar umatnya yang ada kepentingan ke Syam, untuk menunda perjalanannya, dan untuk orang-orang yang ada di Syam yang masih sehat untuk meninggalkan kota Syam, maka sebagian umatnya berkata, bukankah itu sebuah bentuk kita telah melarikan diri dari takdir Allah? Maka saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kita berlari dari takdir Allah menuju takdir Allah lainnya. Umar menambahkan, jikalau kita menggembalakan ternak kita, menuju padang rumput yang banyak, dan air yang melimpah maka di situ ada takdir Allah, dan bila kamu juga membawa ternakmu ke tanah yang tandus dan gersang dan mendapati air dan rumput yang sedikit, di situ juga terdapat takdir Allah. Sehingga dalam perkara ini, ketetapan-ketetapan takdir Allah, saling berhubungan erat juga dengan segala apa yang kita lakukan atau kita jalani dalam kehidupan ini, yang mana bukan sekedar kita harus selalu berhati-hati, atau selalu belajar untuk menjadi pintar, atau juga harus selalu berjuang saja, akan tetapi dalam hadis juga kita harus selalu berbuat baik, dan menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah, karena ada takdir-takdir rezeki kita yang terganggu karena kita selalu bergelimang dosa, dan kita juga harus penuh sopan santun terhadap orang-orang yang lebih tua kepada kita, agar senantiasa kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi juga kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kelancaran dan kebaikan terhadap apa-apa yang kita usahakan, karena tidak ada yang dapat merubah takdir selain daripada doa, dan takdir itu selalu saling mendahului dengan doa di antara langit dan bumi. Itulah mengapa kita sebagai seorang mukmin diharuskan untuk selalu mengucapkan salam keselamatan pada saat saling bertemu. Hal itu adalah bentuk salah satu permohonan kita kepada Allah untuk selalu mendapatkan ketetapan-ketetapan yang baik kepada kita, dan sekaligus juga kita harus menghormati ustadz-ustadz dan ulama-ulama di daerah kita, karena kita bisa bertawasul, atau meminta didoakan kebaikan dan keselamatan pada ustadz dan ulama-ulama di daerah, yang mana diyakini doa-doa para ustadz dan ulama sangat mustazab membawa kebaikan dan keselamatan kepada kita. Seperti itulah pemahaman tentang ketetapan-ketetapan takdir Allah yang hal ini menjadi landasan iman bagi para umat Islam, yang mana pemahaman dari ketetapan takdir ini dirangkum oleh para ustadz dan para ulama, agar kita sebagai umat Islam selalu berpatokan pada doa, usaha atau berikhtiar dan selalu bertawakal. Hal itu diungkapkan dan difatwakan para ulama, agar supaya kita lebih mudah dalam memahami perkara tentang tata cara mengimani pada ketetapan takdir Allah. Dan segala sesuatu yang salah datangnya dari kita sebagai manusia, dan sesuatu yang benar datangnya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.